Walkaminnya yang mana? Walkamin sama yang biasa mana? Yuk ditumbas walkamine. Sebelum kalian nonton video sesuai judul deskripsi di YouTube ini, alangkah baiknya kamu dengerin penjelasan aku 1-2 menit ke depan. Di era PPKMB yang baru jilid 2 ini, kita tahu semuanya mengalami kesulitan untuk mencari income tambahan di rumah kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah dirumahkan atau kalian mencari cara untuk mendapatkan income tambahan. Dengerin dulu, karena ini adalah kesempatan buat kalian untuk membuka usaha sendiri di rumah dan mendapatkan passive income tambahan, yaitu dengan cara budidaya lobster air tawar. Kayak gimana dan apa aja paketnya? Ayo, kita akan ngobrol sama beberapa tim dari sales utama. Kamu bisa memanfaatkan lahan kamu yang terbatas untuk mendapatkan passive income yang cukup lumayan besar. Mulai dari budidaya lobster air tawar, kamu bisa memaksimalkan potensi lahan yang kamu miliki. Nah, modal yang dibutuhkan itu mulai dari Rp375.000 hingga Rp3.450.000. Apa itu yang paket keduanya? Kita ada paket full set kolam ini, itu 750, dapat 6 indukan. Dan satu paket tanpa garansi itu kami dapat 10 indukan 370.000. Nah, yang untuk yang bergaransi itu ada 2 macam paketan, yaitu paket set lengkap 3.450.000, dan untuk paket indukan yang bergaransi yaitu 1.750.000. Oke? Nah, buat kamu yang mau mulai budidaya lobster air tawar, kamu bisa mengunjungi website kita atau kamu bisa menghubungi admin kita dan menghubungi sales-sales kita. Nomornya ada tercantum di sini. Kita tunggu kontak kalian dan ayo mulai budidaya lobster air tawar dan kita tingkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Thank you. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita lagi proses packing bibit lobster air tawar ya. Dan ini hasil panen dari farm kita sendiri. Kita dari PT Trikadama Jaya. Nah, kita sambil ngasih tahu nih ke kalian semua beberapa hal yang mungkin jadi istilah para pedagang yang ada di luar sana. Banyak pedagang di luar sana yang mengibaratkan jenis lobster itu yang berwarna biru itu adalah lobster, namanya lobster walkamin katanya. Nah, aku akan ngasih tahu ke kalian bahwa hal itu sama sekali bukan ini ya. Istilahnya aku di sini secara objektif menjelaskan bahwa pada dasarnya lobster air tawar itu semua jenis red claw itu sama. Kenapa dinamakan walkamin? Itu sebenarnya walkamin itu adalah salah satu daerah di Australia sana. Hasilnya nanti akan aku kasih laporan studi case-nya. Jadi jenisnya itu pada dasarnya hampir sama teman-teman. Yang membedakan hanya soal genetik dan warna kulit dari si lobster air tawar itu sendiri. Untuk ketahanan badan dan soal ini, bagaimana ketika dia nanti besar dan lain sebagainya, itu pada dasarnya hampir sama dengan lobster air tawar yang pada umumnya. Nah, cuman aku nggak ngerti ya siapa yang memulai soal istilah walkamin itu sendiri dan akhirnya populer hingga sekarang. Cuman ada beberapa anggapan yang aku rasa perlu untuk diluruskan gitu teman-teman soal lobster air tawar itu sendiri. Jadi teman-teman bisa kesini, bisa dideketin. Tadi ketika kita kita ngambil hasil panen bibitnya dan kita pisahkan, ini beberapa sudah kita pisahkan. Jadi ada yang warnanya memang agak biru kebiru-biruan dan warnanya itu pada dasarnya warnanya sama kayak lobster tawar yang lain. Nah, kalau dilihat teman-teman, itu bibitnya itu kayak kelihatan kalau biru ya. Nah, lobster air tawar kayak gini tuh kadang para pembudidaya itu mengistilahkan lobster walkamin. Kalau yang lain seperti ini, mereka akan bilang kalau itu lobster air tawar yang biasa atau lobster air tawar standar pada umumnya. Dan mereka menganggap kalau yang lobster air tawar yang sampai berwarna biru seperti ini, bahkan ada yang berwarna ungu,
itu lobster warkamin dan varietasnya dan ketahanan tubuhnya itu relatif lebih kuat dibandingkan lobster yang biasa. Yang biasa seperti ini. Nah, ini anggapan yang aku bisa bilang kalau ini anggapan yang keliru ya teman-teman ya. Itu anggapan yang keliru gitu loh. Kenapa kok aku bisa bilang gitu? Bibit ini kita ambil dari satu lokasi yang sama, satu tempat pembesaran bibit. Jadi prosesnya ketika si lobster air tawar itu sudah menetas, kemudian dibesarkan di lokasi yang sama, itu menghasilkan jenis-jenis yang berbeda, memang tergantung dari genetiknya. Nah, prosesnya kayak gimana, kita sudah bikin video timelapse ya Mas, video timelapse yang proses nyeroi ngambil bibitnya itu. Videonya kayak gimana, kayak gini nih. You said never let me go. 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 You said never Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu disortir di tempat pembesaran yang sama, di lokasi yang sama, dari indukan yang sama. Nah, kok bisa yang satu lebih biru dan yang satunya yang biasa? Itu benar-benar pure karena genetiknya, bukan karena lobster itu lebih bagus, enggak, sama aja pada dasarnya. Jadi di sini teman-teman jika ambil bibit, usahakan seperti ini ya. Kita akan kirim bibit, lokasi kita di Sidoarjo. Sebentar kita akan kirim, ini ada pesanan dari Madiun. Nah, satu lokasi tempat teman-teman ambil lobster itu gunakan cari tempat pembudidaya yang paling dekat sama daerahnya kalian, supaya tidak terlalu jauh dan resikonya juga bisa diperkecil, karena pengiriman bibit itu rentan banget. Dari kita pun juga ibaratnya kalau berbeda ya sama paket kita yang indukan, itu kita kasih garansi, tapi kalau yang bibit kita tanpa memberikan garansi. Kalau kalian berani dengan resikonya, it's okay, nggak ada masalah. Jadi kayak gitu teman-teman. Oh iya, ada lagi, aku infoin berapa bulan ini, kurang lebih hampir 1 bulan itu kita nggak posting konten YouTube sama sekali. Sebelumnya aku minta maaf karena kita sedang mempersiapkan prototype inkubator egg hatchery. Inkubatornya kayak gimana, aku kasih videonya di sini ya.
Jadi di situ kita lagi bikin gimana caranya lobster air tawar yang sudah bertelur, kemudian mungkin teman-teman juga ngerasain di luar sana ada lobster betinanya yang sudah bertelur tapi mati. Nah, kita gimana caranya mengamankan si telur lobster ini supaya tetap bisa menetas, jadi tidak ada hasil yang terbuang percuma. Jadi kayak gitu teman-teman. Nantinya kalau sudah berhasil maka akan kita patenkan, baru nanti akan kita jual ke publik. Jadi kayak gitu, desainnya seperti itu. Kita belum bisa ngomong apa-apa, kita masih fokus ke arah sana dulu. Sekaligus juga prepare untuk persiapan inkubator egg hatchery itu tadi. Nah, buat kalian semua yang mungkin di rumah sana masih belajar terus berusaha untuk cari tahu soal budidaya lobster air tawar, kalian bisa nonton semua video YouTubeku dan kalian bisa ketik like, subscribe. Kalau kalian suka bisa share ke teman-teman kalian yang sama-sama mau belajar budidaya lobster air tawar. Nggak suka bisa dislike aja, ada di situ ada tombol dislike, fungsinya juga untuk itu. Jadi gitu dulu teman-teman, thank you and see you next time, bye.